Nah, pemirsa, mudik lebaran telah usai, sebagian masyarakat telah kembali melakukan aktivitas. Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim pelaksanaan mudik lebaran tahun ini telah berjalan dengan baik. Mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya. Namun secara umum perjalanan mudik telah berjalan dengan baik meski ada beberapa bagian yang belum maksimal. Menteri Perhubungan menyampaikan permintaan maaf lantaran kegiatan mudik kali ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tingginya animo masyarakat setelah 2 tahun dilarang mudik menjadi salah satu poin evaluasi dari Kemenhub. Selain itu, momen mudik 2022 juga menjadi salah satu kebangkitan ekonomi nasional. Sampai saat ini Pak, tidak ada antrian di Papua. Mudik lebaran yang dirindukan setelah 2 tahun dilarang lantaran pandemi menjadi kebahagiaan bagi masyarakat. Tidak peduli dengan macetnya jalur mudik, masyarakat juga tetap antusias melakukan kegiatan mudik. Dan pemerintah melalui Menteri Perhubungan menyatakan kegiatan mudik 2022 telah berjalan dengan baik meski belum maksimal. Lantas seperti apa evaluasi dari Kementerian Perhubungan? Telah bergabung bersama dengan kami sore hari ini melalui sambungan Zoom Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan RI. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore Ibu Adita. Selamat sore Mbak Anggi. Selamat Hari Raya Idul Fitri Ibu. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Sama-sama, maaf lahir batin juga. Sempat merasakan opor Ibu? Ya, lumayan sedikit. Lumayan ya Ibu ya. Ini kalau kita bicara evaluasi mudik di tahun ini Ibu, kira-kira ada catatan apa dari pihak Kemenhub, Bu Adita? Ya, secara umum kami mengevaluasi berjalan dengan cukup baik, meskipun betul masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan ya, masih ada yang belum maksimal dan ini menjadi pembelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sekali lagi memang mudik ini kami lakukan antisipasi merujuk kepada kajian yang kami lakukan. Ada survei yang kami lakukan dan ternyata animo masyarakat kan sangat tinggi. Yang sudah kami prediksi karena sudah 2 tahun juga tidak diperbolehkan mudik ya. Dan juga kita lihat bahwa dari aspek transportasi ternyata masyarakat ini pilihan utamanya adalah kendaraan pribadi. Ini juga sudah kami prediksi karena satu, infrastruktur jalan tol sudah sangat luas. Kemudian juga kendaraan ini mungkin menjadi pilihan karena bisa point to point ya. Dari rumah sampai ke rumah lagi gitu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan transportasi umum. Nah, yang kedua juga evaluasi kami adalah transportasi umum tetap digemari. Meskipun tadi yang kami sampaikan, kendaraan pribadi tetap nomor 1, baik itu motor maupun mobil roda 4. Nah, tentu melihat situasi ini, persiapan yang dilakukan adalah prioritas penanganan itu ada pada kendaraan yang akan melalui jalan tol maupun non-tol. Ya, makanya mengapa kami setiap hari selalu mengumumkan juga kepada masyarakat mengenai rekayasa lalu lintas, bagaimana cara agar bisa terhindar dari kemacetan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, dari situ secara umum Mbak Anggi, untuk transportasi umum tidak ada hal-hal yang terlalu menonjol ya, tidak ada isu-isu menonjol yang mungkin ini memberikan dampak ketidaknyamanan bagi masyarakat. Secara umum semua berjalan baik di transportasi umum. Nah, di kendaraan pribadi, baik itu yang melalui jalan tol maupun yang akan menyeberang dari Jawa ke Sumatera, memang ada beberapa catatan. Termasuk imbas dari adanya rekayasa terhadap kemacetan di jalan non-tol. Juga ternyata pelabuhan-pelabuhan kita yang untuk penyeberangan dari Jawa ke Sumatera belum bisa menampung volume kendaraan yang begitu besar sehingga perlu ada penambahan dermaga, penambahan kapal dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang sudah menjadi catatan kami dan tentu ini sudah kami lakukan bersama lintas sektoral ya, dengan pihak kepolisian, dengan TNI, dengan pemerintah daerah, Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi Mbak, secara umum sudah cukup baik, tetapi pasti ada catatan untuk perbaikan. Ya, tadi saya sempat menggarisbawahi terkait dengan pilihan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi begitu Ibu Adita, dan ada juga yang menyatakan bahwa jalan non-tol ini masih kurang dimaksimalkan untuk mudik di tahun ini. Benar nggak ini Bu Adita? Ya, ini satu hal yang ya kami akui. Memang yang namanya rekayasa jalan tol pasti akan berimbas kepada kondisi jalan non-tol atau arteri. Nah, tetapi di sisi lain juga perlu dipahami bahwa jika tidak dilakukan rekayasa di jalan tol,
efeknya akan jauh lebih luar biasa lagi. Karena bisa jadi itu jalan tol tidak bergerak, Mbak Anggi. Kami sudah menghitung betul volume kendaraan yang akan lewat dibandingkan kapasitas jalan tol, itu kira-kira bisa 2,5 kali lipat dari kapasitas yang ada. Dan kalau kondisi itu terjadi, jalan tol Trans Jawa itu bisa saja tidak bergerak, terisi kendaraan dan tidak bergerak. Nah ini kan tentu bukan sesuatu yang kita inginkan, sehingga memang terpaksa dilakukan rekayasa, ya tentunya ada imbas ke jalan non-tol. Nah di jalan non-tol sendiri sebenarnya juga sudah diupayakan agar tidak terjadi kepadatan yang berlebihan ya. Kami juga berkoordinasi dengan kepolisian daerah untuk bisa mengendalikan transportasi di jalan non-tol ini. Namun demikian ini juga sebenarnya perlu upaya bersama ya Mbak. Artinya kami di pemerintah memang harus mengakui adanya imbas di jalan non-tol, akan tetapi juga perlu masyarakat ini proaktif mencari informasi. Jadi ada manajemen informasi juga yang perlu dilakukan oleh semua pihak terkait dengan kapan jalan ini akan ditutup misalnya untuk one way. Kapan rekayasa dilakukan sehingga ada jam-jam tertentu yang imbasnya akan meningkat di jalan non-tol. Dan ini sebenarnya secara berkala itu selalu diinformasikan oleh pihak kepolisian maupun oleh operator jalan tol. Bahwa pada jam sekian sampai jam sekian akan dilakukan rekayasa. Untuk itu masyarakat perlu bersiap dan tentu kalau bisa menghindari untuk keluar rumah dulu jika tidak ada yang mendesak. Karena bisa jadi imbasnya terkena kemacetan. Jadi ini memang kami akui Mbak, dan kami juga mohon maaf nih kepada masyarakat yang mungkin selama ini terimbas, sehingga keluar rumah pun katanya sudah nggak bisa jalan gitu kan. Ya ini sekali lagi kami mohon maaf, dan ini tentu akan menjadi evaluasi agar nanti tahun depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ya, karena memang sebenarnya kalau dilihat 2 tahun tidak ada mudik begitu Ibu Adita, namun ketika diadakan tahun ini akhirnya animo masyarakat cukup tinggi, terus kemudian juga direspon dengan antusias yang sangat tinggi. Sebenarnya kalau dilihat dari informasi yang selama ini kita saksikan di pemberitaan memang sebetulnya cukup baik. Namun ada juga beberapa catatan termasuk yang tadi sudah sempat disampaikan Ibu Adita, termasuk juga dalam hal komunikasi atau koordinasi Ibu. Karena pada akhirnya masyarakat cenderung memilih untuk lewat jalan tol karena adanya rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya sehingga menyebabkan jalan arteri justru semakin lenggang. Nah ini tanggapannya sendiri seperti apa Bu Adita? Ya, ini sudah kami prediksi sih Mbak ya, karena sekali lagi 2 tahun tidak mudik, kemudian juga selama ini mobilitas kan dibatasi. Sehingga ketika infrastruktur jalan tol ini sudah baik dan tersambung sampai ke Sumatera, ya, ini pilihan masyarakat khususnya yang di Jawa dan Sumatera yang mungkin mudiknya ke Palembang atau ke Padang, itu akan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Di samping juga ingin merasakan ya, selama ini mungkin belum berkesempatan untuk menikmati jalan tol yang demikian panjang, khususnya yang baru saja dilakukan di Sumatera. Ini yang kita lihat, perilaku masyarakat juga mengalami pergeseran ya, karena infrastruktur jalan ini sudah ada gitu. Sebelum pandemik, kita lihat Trans Sumatera itu masih sepotong ya, paling baru sampai Lampung, belum tersambung sampai ke kota-kota yang lain di Sumatera. Tahun ini semua sudah jadi dan sudah bisa dilewati dengan sangat nyaman. Di Jawa juga 2019 mungkin ruas tol ini baru sampai ke kota tertentu di Jawa Tengah. Sekarang sudah tersambung sampai Jawa Timur. Oleh karenanya memang animo ini akan sangat tinggi. Nah, semua ingin merasakan melewati jalan tol yang dianggap bebas hambatan, tetapi imbasnya volumenya meningkat luar biasa, sangat tinggi ya. Dan sekali lagi rekayasa itu harus dilakukan. Karena jalannya ya cuma segitu Mbak, gitu kan. Jalannya segitu dan yang melalui bisa sampai 2-3 kali lipat dari kapasitasnya. Nah, untuk arteri nantinya memang kami mungkin perlu lakukan evaluasi terkait 3 hal ya. Yang pertama adalah manajemen dari waktu. Bagaimana waktu rekayasa di tol ini diatur sedemikian rupa sehingga imbasnya menjadi minimal di arteri. Misal, dilakukan pada saat jalan di arteri ini paling sedikit digunakan saya di malam hari. Ketika masyarakat yang di jalan non-tol juga aktivitasnya menurun. Kemudian yang kedua, manajemen lalu lintas itu sendiri. Jadi rekayasa yang dilakukan, yang dipilih juga ini harus bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga imbasnya menjadi juga tidak terlalu tinggi ke jalan arteri. Dan yang ketiga, manajemen informasi. Baik itu kaitannya dengan informasi yang real time, yang mungkin nanti memang harus memanfaatkan teknologi ya, sehingga masyarakat menerima broadcast
itu Ya. real time. Sehingga mereka paham, oh ini memang saat ini saya nggak bisa lewat ini di jalan arteri akan macet karena sedang ada rekayasa dan sebagainya. Tiga hal ini yang sebenarnya akan menjadi evaluasi kami ke depan, Mbak. Kita tingkatkan terus sehingga kalaupun berimbas, ini imbasnya bisa diminimalisir. Betul. Berarti sebetulnya butuh ada kerjasama juga ya Ibu Adita, bahwa masyarakat Indonesia khususnya para pemudik juga harus menjadi pemudik yang cerdas dalam mencari informasi, khususnya dalam mencari jalan. Yang terakhir Ibu Adita, terkait dengan soal angka kecelakaan dalam mudik tahun ini, seperti apa Ibu? Ya, angka kecelakaan pada dasarnya kami melihat juga relatif menurun ya dibandingkan tahun yang lalu. Jika kita lihat kalau di 2019 itu total kecelakaan catatan saya adalah 6.800-an selama mudik ya. Sementara di tahun 2022 ini sampai dengan tanggal 5 Mei itu angkanya 4.675. Memang ini mudik belum selesai ya, arus baliknya kita perkirakan sampai H+10 kira-kira hari Rabu. Tetapi kalau dilihat dari situasi sampai saat ini, kita melihat situasinya masih bisa dikendalikan, tidak terjadi kecelakaan yang besar yang menimbulkan korban yang sangat tinggi. Kalaupun ada, memang kami kemarin melihat lebih karena kelalaian pengemudi ya, yang mengantuk, yang capek gitu. Jadi ini yang hal-hal yang juga tentu akan jadi masukan kami ke depan dan bagaimana membuat edukasi dan sosialisasi yang lebih awal lagi untuk memastikan masyarakat ini paham aspek keselamatan apa yang harus mereka jaga gitu. Itu Mbak, jadi kita lihat angkanya sampai saat ini masih jauh lebih kecil ya daripada 2019 di saat pandemik belum terjadi. Baik, terima kasih sekali Ibu Adita untuk informasinya. Mudah-mudahan yang menjadi catatan ini juga bisa diperbaiki di mudik tahun depan, dan tentunya masyarakat juga mengucapkan terima kasih pasti ini Ibu ya, akhirnya mudik bisa berjalan dengan maksimal dan kepada setiap kepada setiap pihak-pihak yang sudah ikut terlibat dalam menyelenggarakan mudik, baik dari mudiknya maupun sampai arus balik bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih sekali Ibu Adita untuk waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lain, tetap bersama kami.